تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, insyaallah kita masuk pada penjelasan akhir kitab Lum'atul I'tiqad Al-Imam Ibnu Qudamah, yaitu wajibnya kita menjauhi bid'ah dan ahlul bid'ah dalam rangka untuk menyelamatkan agama kita. Di antara prinsip Ahlussunnah dikatakan wa minas sunnah. Di antara prinsip Ahlussunnah atau di antara sunnah ajaran yang diajarkan Nabi adalah hujranu ahlil bidah wa mubayanatuhum, yaitu meninggalkan atau menghajar ahlul bid'ah. Dia meninggalkan ahlul bid'ah. Hajar maknanya adalah at-tark, itu meninggalkan ahlul bid'ah, meninggalkan perdebatan terhadap yakni ahlul bid'ah. Dia menjauhi ahlul bid'ah dan meninggalkan perdebatan ahlul bid'ah. Di antara sunnah adalah hujranu ahlul bid'ah, menghajar ahlul bid'ah, memboikot ahlul bid'ah, wa mubayanatuhum, dan menjauhi ahlul bid'ah, wa tarkul jidal, dan meninggalkan jidal, wal khusumat fid din, jidal perdebatan dalam debat kusir dalam masalah agama, wa tarkun nadhar fi kutubil mubtada'ah atau mubtadi'ah, dan meninggalkan mendalami kitab-kitab ahlul bid'ah wal isgha ila kalamihim, dan yaitu meninggalkan kecondongan kepada ucapan-ucapan mereka. Semuanya itu dilakukan dalam rangka menyelamatkan yaitu agama seorang muslim. Meninggalkan ahlul bid'ah, tidak mendalami kitab-kitab mereka, tidak berdebat dengan mereka kecuali dalam rangka untuk betul-betul membela al-haq dan dia memiliki kemampuan. Jidal itu ada yang terpuji, ada yang tercela. Wajadilhum billati ahsan, satu di antara tariqah dakwah, satu di antara cara berdakwah, berjidal dengan cara yang baik dalam rangka untuk membela al-haq dan meluruhkan atau meruntuhkan kebatilan. Dan wilayah ini hanya boleh dimasuki orang yang mereka benar-benar berilmu. Kemudian beliau mengatakan wa kullu muhdatsatin fid din bid'atun. Semua bid'ah dalam agama, semua yang diadakan dalam agama adalah bid'ah. Wa kullu muttasimin bi ghairil islam wa sunnah mubtadi'un. Dan semua yang berlabel bukan dengan Islam dan orang yang mereka memunculkan nama selain Islam, selain sunnah adalah mubtadi. Sehingga mereka membuat nama-nama baru. Ada yang nisbat kepada tokoh yang memunculkannya, sifat perbuatannya. Seperti umpamanya Rafidah. Rafidah itu menolak untuk mengunggulkan Abu Bakar dan Umar di atas Ali. Yang pemikirannya kemudian mengkafirkan para sahabat, terutama mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Mengatakan para sahabat murtad, kafir, kecuali beberapa gelintir orang. Aisyah pezina, zina menjadi takarub ilallah, yaitu kawin kontrak. Inilah si Rafidah. Wal Jahmiyah, nisbat pada Jahm bin Safwan, pendiri kelompok tersebut, yang pemikirannya adalah menolak nama dan sifat Allah Ta'ala, yang itu dianggap itulah cara menyucikan Allah Ta'ala. Dengan menolak semua nama dan sifat, karena menetapkan nama dan sifat berarti menyerupakan Allah dengan makhluk, menyerupakan Allah dengan makhluk, dia kafir musyrik, maka dia tolak nama dan sifat Allah Ta'ala. Wal Khawarij, nisbat pada perbuatan dia khuruj, dia keluar dari kekuasaan Ali, sehingga memberontak pada penguasa yang kemudian mengkafirkan Ali, bahkan menjadikan pembunuhan Ali sebagai takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal Qadariyah, yaitu pengingkar takdir,
Karena dengan mengingkari takdir berarti dia menetapkan keadilan Allah. Yang kalau dia menetapkan takdir artinya dia menetapkan kezaliman bagi Allah Ta'ala, maka dia tolak takdir. Wal murjiah, irja, yaitu menyatakan amal tidak berkaitan dengan iman. Maka amalnya kayak apa? Imannya adalah bisa sempurna. Karena amal tidak sesuai dengan, dia tidak berkaitan dengan iman. Sehingga imannya para nabi bisa disamakan dengan imannya para pelacur. Karena iman tidak berkaitan dengan amal. Inilah murjiah. Wal mu'tazilah i'tizal. Ini tokohnya Wasil bin Atha yang menyempal dari halaqahnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, yaitu menolak sifat-sifat Allah Ta'ala. Sebagaimana Mu'tazilah tauhid. Ini yaitu Mu'tazilah menolak sifat Allah Ta'ala. Yaitu karena dengan menolak sifat Allah, dia sangka itulah mentauhidkan Allah Ta'ala. Kalau dia menetapkan sifat, artinya dia menyamakan Allah dengan makhluk, musyrik. Demikian pula yaitu keadilan. Keadilan bagi Mu'tazilah maksudnya adalah mengingkari takdir. Karena dengan mengingkari takdir artinya dia menetapkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Wal qarramiyah, yaitu qarramiyah wal kullabiyah, yang mereka akidahnya mirip Asy'ariyah. Ini mirip Asy'ari. Wa nadhairihim, dan yang semisal dengan mereka semuanya. Semisal dengan Rafidhah, Jahmiyah, Khawarij, Qadariyah, Murji'ah dan seterusnya. Fahadhi firaqud dalal wa tawaiful bidah a'adanallahu minha. Ini semuanya termasuk firqah-firqah sesat, kelompok-kelompok bid'ah yang kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari mereka semuanya. Wa amman nisbatu ila imamin fi furu'id din kat tawaifil arba'ah falaysa bimadmum. Adapun menisbatkan diri kepada imam dalam cabang agama yaitu imam 4 mazhab di antaranya, atau imam-imam mazhab seperti kat tawaif al-arba' atau seperti 4 imam mazhab, maka menisbatkan pemikiran cabang pendidikan agama kepada mereka maka tidak tercela. Fa innal ikhtilaf fil furu' rahmah. Karena ikhtilaf dalam masalah furu' adalah rahmat, bukan dalam masalah usul, artinya memperluas perkara yang bisa kita pilih dari pendapat para a'immah, tentu yang paling mendekati dengan dalil. Wal mukhtalifuna fihi mahmuduna fi ikhtilafihim. Di mana orang-orang yang mereka mukhtalifuna fihi, yang mereka berselisih dalam pendapat para imam tersebut, para imam yang berselisih pendapat tersebut dalam cabang agama ini, mahmuduna fi ikhtilafihim, mereka terpuji dalam perbedaan mereka karena mereka mengeluarkan dengan dalil-dalilnya, mereka beradu hujah dengan ilmu yang mereka miliki. Musabuna fi ijtihadihim, istihadnya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang mustahid benar pahalanya 2, salah pahalanya 1, tapi muqallid tetap tidak boleh. Kalau sudah tahu imam mustahid ini adalah salah, maka wajib ditinggalkan pendapatnya, mengikuti yang mendekati kepada kebenaran, sehingga tidak menjadikan diri fanatik total kepada salah seorang imam mazhab. Wa ikhtilafihim rahmatun wasiyah, dan perbedaan di antara mereka adalah rahmat yang luas. Wattifaquhum hujjatun qati'ah, kesepakatan mereka merupakan hujah yang pasti. Yang mereka bersepakat menjadi hujah. Ikhtilaf mereka, istihad mereka dalam ikhtilaf mereka hasil istihad, tidak boleh kita mencela hasil istihad mereka. Dan tidak boleh kita berpecah disebabkan karena ikhtilaf dalam masalah hasil ijtihad. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari bersikap yang salah dengan para imam, dan kita meminta kepada Allah agar Allah benar-benar menjadikan kita di antara pengikut sunnah dan tidak masuk pada golongan orang-orang mereka membuat bid'ah dan menjadi para pengekor ahlul bid'ah. Nas'alullaha ayasimana minal bid'ah wal fitnah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melindungi kita dari menjaga kita dari berbagai macam bid'ah dan fitnah-fitnah. Wa yuhyiyana 'alal Islam wa sunnah, dan agar Allah
yaitu menghidupkan kita di atas Islam dan sunnah, wa yaj'alana mimman yattabi'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hayati, dan agar Allah menjadikan kita di antara orang mengikuti Nabi dalam kehidupan kita, wa yahsyurana fi zumratihi ba'dal mamat birahmatihi wa fadlih, dan agar Allah mengumpulkan kita dalam golongannya pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah kematian. Dengan rahmat Allah kita dikumpulkan bersama dengan mereka, dan dengan karunia Allah kita dikumpulkan bersama mereka. Semoga Allah itu mengabulkan permintaan kita. Dan inilah akhir pembicaraan dari perkataan Al-Imam Ibnu Qudamah. Maka beliau katakan, wa hadza akhirul mu'taqad walhamdulillah wahdahu wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman. Inilah akhir keyakinan Ahlussunnah yang dituangkan oleh beliau, dan segala puji bagi Allah semata, dan salawat dan salam serta kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya dan para sahabatnya. Semoga Allah memberkahi apa yang kita sampaikan, menjadikan prinsip-prinsip yang kita betul-betul pegangi dalam kehidupan, karena yang lurus adalah thariqah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan sampai kita mengikuti kelompok-kelompok yang menyimpang dari jalan Ahlussunnah wal Jamaah. Karena Ahlussunnah wal Jamaah mereka beragama dengan Al-Quran, As-Sunnah, seperti yang difahami oleh para sahabat dan para imam-imam yang mengikuti para sahabat Nabi. Demikian, jazakumullah khair. Semoga Allah berkait semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.